Bagaimana merencanakan perkuliahan dengan baik sesudah mendapatkan nilai IPK, ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Meskipun dari TPA saya, bimbingan dalam proses perkuliahan, bagus semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya, teman-teman. Hari ini merupakan pertemuan pertama sebelum kita mengikuti perkuliahan genap. Ini adalah angkatan 2021. Tidak terasa kalian semuanya sudah satu semester. Jadi produk perkuliahan online. Dan itu bisa terjadi pada kalian. Ini sampai kapan? Ya tergantung pada kebijakan kampus. Kampus kebijakannya tergantung pada bagaimana perkembangan COVID, lebih khusus Omikron ini. Kalau kemarin sebetulnya ada kebijakan hibrid, tetapi berlaku terhadap yang di Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik. Meskipun relatif mayoritas hibrid tersebut tidak diambil karena double kegiatan. Maksudnya bagaimana cara menjelaskan terkait dengan di dalam kelas yang sekian mahasiswa dengan yang teman-teman online itu butuh tenaga ekstra. Sehingga yang melaksanakan proses perkuliahan hibrid itu tidak mayoritas, tapi sangat sedikit. Termasuk kelas kita, maksudnya di sosiologi, hampir semuanya tetap daring, online. Dan tidak terasa sudah satu semester. Kalau kita sebelum memasuki perkuliahan yang selanjutnya, maksudnya semester kedua bagi kalian, maka perlu ada evaluasi sebelum kalian memprogram untuk semester 2 nanti. Saya tadi melihat sepintas, nanti teman-teman tolong presentasi apa yang menjadi kekurangannya dan bagaimana kita evaluasi secara bersama-sama. Jadi IPK teman-teman tadi rata-rata 3,5 ke atas. Tetapi ada satu yang di bawah 3,5. Nah, saya tidak ingin untuk menghakimi di sini, bukan. Karena IPK itu hanya sebuah tanda proses perkuliahan teman-teman semuanya. Dan itu sebagai alat untuk meraih masa depan. Tetapi bukan satu-satunya, itu hanya salah satu saja. Sehingga silahkan pertama dari Amanda. Amanda IPK-nya berapa, yang kurang apa? Silahkan. Baik Bapak, mohon izin menjawab. IPK saya yang saya lihat kemarin di KS itu 3,61. Untuk yang kurang itu di mata kuliah pengantar ekonomi. Oh, pengantar ekonomi. Jadi 3,61 di pengantar ekonomi kurang maksimal. Itu Amanda. Amanda merasa bisa mengerjakan baik UTS, UAS, pengantar ekonomi? Menurut saya
sudah maksimal sih Bapak. Mungkin tapi belum memuaskan buat ibunya. Oke Amanda, terima kasih responnya. Intinya sudah berusaha, ada niat untuk menghasilkan nilai terbaik. Sebetulnya tidak hanya nilai ya, tapi pemahaman terbaik terkait dengan mata kuliah yang ada. Selanjutnya silahkan Alifta Rahma Putri Firdaus. Baik, terima kasih Bapak. Izin menjawab, IPK saya kemarin yaitu 3,70. Dan untuk mata kuliah yang kurang yaitu ada pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila. Wah, bahaya ini. Padahal itu adalah mata kuliah yang wajib umum. Kebetulan IP nilainya berapa? B atau B plus atau B? Koreksi bagi Alifta. Mungkin pada waktu proses pembelajaran yang ada nilai kurang maksimal. Mungkin Alifta kurang aktif, ya, dalam kelas, atau mungkin jawabannya kurang sebagaimana yang ada dalam pertanyaan. Kalau jawabannya kan itu kan Alifta ya, pakai CAT ya kemarin ya. Iya, betul. Kalau CAT kan memang ya ABC dan selanjutnya. Terima kasih Alifta. Selanjutnya Aza Rifda Hamimia. Baik Bapak, izin jawab. IPK saya kemarin saya lihat 3,73 untuk mata kuliah yang mungkin saya kurang memuaskan, yaitu di pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila lagi. Dan pada waktu pendidikan Pancasila memang ujiannya atau UAS-nya CAT. Berbeda dengan pada waktu UTS. Dan ini kemungkinan dalam proses persiapan CAT teman-teman belum terbiasa dengan model-model soal yang ada mungkin. Jadi yang sudah diajarkan kadang-kadang ada berbeda. Saya memakluminya itu. Selanjutnya silahkan Ailsa Fitri Sofwa. Iya Pak, terima kasih. Untuk IPK saya kemarin itu 3,68 yang kurang dari matkul pengantar antropologi. Pengantar antropologi itu kewajiban untuk prodi. Meskipun mungkin dalam hal ini Ailsa memang lupa saya itu antropologi memang kurang paham atau nggak tahu. Atau mungkin kalau antropologi Ailsa juga agak pendiam deh kelihatannya di kelas ya? Iya Pak. Iya betul. Ya harus aktif karena bagaimanapun partisipasi keaktifan itu adalah salah satu poin dari proses penilaian. Selanjutnya hal nanti yang terakhir Amalia Fidra Tanti. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya lihat terakhir nilai IPK saya itu 3,48, terus yang sekiranya kurang memuaskan itu pengantar antropologi sama pengantar ekonomi. Semuanya B. Amalia? Maksudnya pengantar ekonomi sama antropologi B. Amalia? Amalia bisa mendengarkan? Yang pasti 3,48 untuk Amalia. Ya memang lebih baik agak dinaikkan prestasinya. Nanti kita koreksi bersama atau kita evaluasi bersama. Sekarang terakhir Harel Zidan. Silakan Harel.
nilai saya mendapatkan memuaskan. Suaranya kurang masuk, Arel. Masuk. Ya. Oke, apakah sudah masuk? Oke, bagus. Untuk nilai saya 63 untuk yang bahas memuaskan. Berapa totalnya? 3,63 Bapak. 3,63, oke. Yang paling apa? Yang paling kurang bagus? Bahasa Indonesia Bapak. B-. Oh, bahasa Indonesia. Meskipun bahasa Indonesia dipelajari mulai SD ya. Oke, Harel mungkin komunikasi dengan dosen bahasa Indonesia kurang bagus deh kelihatannya. Kalau saya rasa sih sudah cukup bagus. Mungkin saya masih ada beberapa kurang memahami dalam pembelajaran. Oke, kalau sudah paham terkait dengan kekurangannya, saya pikir tidak ada masalah. Terima kasih, Harel 3,63 ya. Benar Bapak. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Saya sangat bangga terhadap prestasi semester pertama dari kalian semuanya. Jadi itu adalah menunjukkan kalian bersemangat untuk meraih cita-cita, lebih khusus adalah mendapatkan keilmuan di Prodi Sosiologi Universitas Negeri Surabaya. Kalau berdasarkan itu semuanya, maka untuk semester 2 kalian boleh mengambil SKS semaksimal mungkin. 24 SKS oke. Tetapi apakah pada semester 2 Prodi menawarkan maksimal atau paket, itu nanti teman-teman yang menjawab. Kemudian yang kedua, teman-teman, terkait proses perkuliahan, ya sampai hari ini memang belum ada kepastian dari universitas. Maksudnya semua masih menunggu terkait dengan apakah pertemuan tatap muka sebagaimana di beberapa tempat yang lain. Tetapi pertemuan tatap muka di tempat lain itu kan juga masih ada koreksi kan? Ada langsung sekian hari langsung berhenti. Mengapa? Karena Omikron ganas. Tidak hanya di satu daerah. Sehingga untuk itu teman-teman menunggu saja terkait dengan bagaimana informasi setiap hari, day to day. Update informasi itu penting. Karena seperti di Surabaya, kelihatannya juga belum bisa familiar, dalam artian Omikron masih menjadi sesuatu yang menjadi ancaman. Kemudian yang ketiga, teman-teman, meskipun nanti ya kebijakannya mungkin hibrid seperti kemarin, atau mungkin bahkan daring total, kita menunggu juga, tetap teman-teman berusaha untuk aktif dalam berbagai kegiatan. Karena teman-teman meraih masa depan itu tidak hanya melalui bangku kuliah saja. IPK tadi kan bagus semuanya ya, tapi belum tentu itu adalah menjawab terkait dengan cita-cita teman-teman. IPK sebagai alat, salah satu alat saja dari taruhlah 10 yang ada untuk meraih masa depan. Aktif di dalam dunia kampus, meskipun tidak harus datang, maksudnya karena suasana daring semuanya, daring nggak apa-apa. Baik di organisasi intra, ada BEM fakultas, di dalam kepanitiaan, di dalam organisasi prodi, Hima Prodi, Himpunan Mahasiswa Program studi sosiologi, atau UKM-UKM yang ada, silakan aktif. Di berbagai ekstra kampus pun juga silakan untuk aktif. Karena bagaimanapun ekstra kampus itu akan menjadi bagian penting dalam kehidupan teman-teman. Teman-teman mengenal ada
HMI, PMII, GMNI, IMM, PMKRI, GMKI. Silahkan aktif di salah satu dari itu, karena bagaimanapun itu adalah sebagai alat komunikasi dengan banyak pihak dan kemungkinan juga bisa memudahkan untuk membantu proses perkuliahan teman-teman. Kemudian yang keempat, karena belum ada kepastian semuanya, teman-teman dalam proses perkuliahan tidak boleh merasa cepat bosan, nikmati saja proses ini, karena suatu saat ketika sudah total luring, teman-teman kadang-kadang kapan ya kita pulang ke rumah. Ini mumpung perkuliahan dari rumah, nikmati. Nanti pada saatnya ada perkuliahan yang tidak di rumah. Jadi ya nanti ketika sudah total luring, ya tidak usah ketika di Surabaya, di Ketintang, tidak usah berpikir kapan ya liburnya. Wah, itu nggak usah berpikir begitu, karena sekarang sudah kita nikmati terkait dengan proses yang full total di rumah. Sehingga ending dari proses bimbingan ini, sebelum nanti tanya jawab, teman-teman saya memperbolehkan untuk mengambil total maksimal 24 SKS untuk semester 2. Silahkan sekarang kalau ada pertanyaan dari teman-teman. Jadi kalau ada silahkan. Nanti kalau sudah paham, langsung teknis, tanda tangan, secara online, saya memberikan approving, jadi nanti pada waktunya kalian sudah oke, di absensi di dosen masing-masing sudah ada ketika sudah saya approve. Aja dulu, silakan aja. Mungkin sampai saat ini terkait tentang RS masih belum finish Pak, soalnya yang ada satu mata kuliah yang belum bisa diambil dan itu mata kuliah wajib, dan mungkin ada teman-teman juga yang belum bisa ambil terkait mata kuliah pilihan karena kelasnya penuh begitu Pak. Mata kuliah apa itu aja? Yang apa Bapak? Mata kuliah apa yang belum bisa diambil? Mata kuliah wajib yaitu literasi digital. Oke. Karena belum ada kelasnya. Untuk kelas masih, tapi di si akad itu masih merah. Oke, nanti kita diskusikan, maksudnya teman-teman di grupnya yang umum itu ya, nanti selalu menyampaikan kepada Prodi, Kaprodi, nanti Kaprodi akan meresponnya. Itu aja ya. Oke. Literasi digital itu sangat penting memang dalam kehidupan kita pada saat ini. Sehingga supaya kita salah satunya bermain media sosial itu mempunyai standar, mempunyai referensi, tidak hanya bermain yang tidak bertanggung jawab. Oke, terima kasih Aza. Selanjutnya Harel Zidan, silakan. Suaranya Harel. Apakah sudah Oke, silakan. Ya, tadi pertanyaan saya sudah diambil oleh Aza. Oke. Tapi ada satu pertanyaan lagi dari saya untuk apa? Yang kayak di Siakat dulu kan pas ngambil KRS itu 2021. Apakah sangat berpengaruh Bapak saat untuk kedepannya? Kayak peminatan, ambil mata studi peminatan. Peminatan itu hubungannya dengan nanti Harel atau teman-teman ini mau jadi apa di masa depannya. Apakah mau menjadi peneliti? Apakah mau menjadi pengambil kebijakan? Apakah mau fokus agak ke dunia sosial, maksudnya komunikasi, sosiologi komunikasi, atau sosiologi politik? Lah itu nanti hubungannya di sana, Harel.
Meskipun kita semuanya adalah sosiologi, tetapi dari berbagai mata kuliah nanti akan terbaca masa depan teman-teman itu sebagaimana yang tergambar dalam mata kuliah peminatan yang ada. Begitu, Adel. Terima kasih Pak atas panduannya. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman ketika mengambil peminatan itu sesuaikan dengan yang diminati, tidak hanya sebatas oh itu dosennya baik, kemudian nanti pasti saya dapat A. Jangan begitu, jangan berpikir begitu. Nilai penting, tetapi akan lebih penting adalah substansi untuk masa depan teman-teman. Oke, terima kasih Harel. Selanjutnya, masih adakah yang mau bertanya lagi? Kelihatannya cukup. Oke teman-teman, kalau memang sudah cukup, intinya dengan pertemuan bimbingan DPA ini kalian sudah siap untuk memasuki semester 2. Dipastikan semuanya nanti adalah sesuai dengan minat teman-teman semuanya, sehingga nanti sesudah semua memprogram, saya approve, dan pada minggu depan teman-teman bisa mengikuti perkuliahan dan absensinya sudah bisa dipanggil oleh dosen masing-masing. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman tetap sehat, terjaga dari berbagai ancaman virus yang selalu mengancam di sekeliling kita. Sekarang kan tidak hanya Omikron atau Covid ya. Demam berdarah juga lebih ganas di beberapa tempat yang sedikit banyak memakan korban, sehingga meskipun nyamuk kecil itu teman-teman tidak boleh lengah ya. Nyamuk kecil gigit tapi kemudian kalau DP bahaya. Intinya semoga kita semua dalam kondisi sehat dan aman dari semua tersebut. Terima kasih, semoga kalian siap untuk semester 2 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bapak. Oke. Terima kasih, Bapak.